Masjid Hajjah Hamidah di kota Deir Istia, tepi barat, Palestina, mengalami kerusakan parah setelah dilaporkan menjadi sasaran serangan dan pembakaran oleh sekelompok pemukim Israel pada Kamis, 13 November 2025, dini hari. Insiden tersebut memicu kecaman keras dari otoritas Palestina dan menjadi sorotan internasional karena menyangkut penyerangan terhadap tempat ibadah. Menurut keterangan wali kota Deir Istia, serangan terjadi sebelum waktu salat subuh. Para pemukim disebut masuk ke area masjid dan melakukan pembakaran terhadap beberapa salinan Al-Quran. Api kemudian merembet dan menyebabkan kerusakan pada bagian dalam bangunan. Para pemukim datang pada waktu dini hari, sebelum salat subuh. 3 salinan Al-Quran dibakar dan api menyambar karpet serta dinding masjid, ujar wali kota Deir Istia. Kebakaran menyebabkan sebagian besar interior masjid rusak. Lantai masjid dipenuhi sisa bahan bangunan yang hangus, dinding berubah warna menjadi hitam akibat asap, dan jendela-jendela pecah karena suhu panas. Petugas dan warga menemukan bekas coretan di dinding luar masjid menggunakan bahasa Ibrani. Tulisan tersebut berisi kalimat yang merujuk pada Nabi Muhammad dan nama Avi Blut, Komandan Pasukan Pertahanan Israel, IDF, di tepi barat. Blut sebelumnya telah mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina dan menyebut sebagian pelakunya sebagai kelompok yang bertindak di luar kendali. Pemerintah Palestina sebut serangan bertujuan memprovokasi. Kementerian Wakaf dan Agama Palestina mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai serangan langsung terhadap simbol keagamaan dan identitas masyarakat setempat. Mereka menilai aksi itu bukan sekadar tindakan vandalisme, melainkan upaya memicu ketegangan yang lebih luas di kawasan. Serangan ini merupakan kejahatan kejam dan serangan langsung terhadap perasaan umat Islam, demikian pernyataan Kementerian Wakaf Palestina. Banyak rumah dan mobil memang tidak diserang, tetapi mereka menyerang simbol agama untuk memprovokasi umat dengan kalimat yang menyinggung Nabi Muhammad, ujar pejabat Kementerian Abdul Rahim Zidan kepada TV Palestina, dikutip CNN. Palestina juga menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional yang melindungi tempat ibadah dalam situasi konflik maupun pendudukan. IDF akui insiden, serahkan ke polisi Israel. Menanggapi laporan pembakaran, IDF menyampaikan bahwa mereka telah mengirimkan pasukan ke lokasi kejadian setelah menerima laporan warga. IDF juga menyatakan bahwa penyelidikan awal telah diserahkan kepada kepolisian Israel. Dalam pernyataan kepada CNN, pihak IDF membenarkan bahwa mereka mengetahui adanya serangan terhadap masjid tersebut. Pasukan kami dikerahkan untuk meninjau insiden dan melakukan pemindaian di area tersebut, demikian pernyataan resmi IDF. Kasus telah diserahkan kepada kepolisian Israel untuk diproses lebih lanjut. Tidak ada tersangka yang diketahui sejauh ini. Sampai laporan ini diturunkan, kepolisian Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai proses investigasi ataupun kemungkinan penangkapan terhadap pelaku. Pemukiman Israel dan ketegangan di tepi barat. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya kekerasan antara pemukim Israel dan warga Palestina dalam beberapa tahun terakhir. Sekitar 700.000 pemukim Yahudi kini tinggal di tepi barat dan Yerusalem Timur, 2 wilayah yang menurut hukum internasional berstatus wilayah pendudukan. Pemukiman tersebut dianggap ilegal oleh banyak negara dan badan internasional, termasuk PBB. Namun, Israel berpendapat bahwa wilayah tersebut memiliki keterkaitan sejarah dan keagamaan bagi negara mereka. Ketegangan di tepi barat meningkat sejak awal 2022, terutama setelah kelompok-kelompok pemukim yang disebut sebagai radikal semakin gencar melakukan tindakan kekerasan, pembakaran lahan, perusakan properti, dan penyerangan terhadap warga Palestina. Organisasi HAM Internasional telah mengeluarkan peringatan bahwa kekerasan pemukim meningkat dalam frekuensi dan intensitas. Serangan terhadap tempat ibadah, seperti yang menimpa Masjid Hajjah Hamidah, termasuk kategori yang jarang terjadi namun memiliki risiko memicu ketegangan yang lebih luas karena menyangkut sensitivitas keagamaan. Palestina minta komunitas internasional bertindak. Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam insiden tersebut dan meminta Israel bertanggung jawab. Mereka juga menyerukan intervensi internasional untuk menghentikan serangan pemukim yang dinilai semakin tidak terkendali. Kami meminta Israel bertanggung jawab dan langsung atas kejahatan ini dan konsekuensinya, tulis Kementerian Luar Negeri Palestina. Pemerintah Palestina juga mengajak organisasi internasional, termasuk PBB, UNESCO, dan negara-negara pendukung perdamaian, untuk memberikan tekanan diplomatik agar Israel menindak para pelaku. UNESCO, yang kerap menyoroti perlindungan situs bersejarah dan keagamaan, disebut kemungkinan akan menerima laporan resmi mengenai insiden ini untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme perlindungan warisan budaya. Kerusakan masjid dan kekhawatiran warga. Saksi mata menyebut bahwa warga terkejut ketika melihat kondisi masjid setelah subuh. Tumpukan reruntuhan yang hangus terlihat di area mihrab,
sementara dinding dan karpet tidak dapat lagi digunakan. Relawan setempat menyebut dibutuhkan waktu dan biaya untuk memulihkan masjid agar dapat kembali digunakan. Warga Deir Istia menyampaikan kekhawatiran bahwa insiden tersebut dapat memicu ketegangan baru bila tidak ditangani secara serius oleh pihak berwenang. Situasi masih kondusif, Unifil dan PBB pantau perkembangan. Meski tindakan pembakaran ini memicu kecaman luas, situasi di Deir Istia dilaporkan tetap kondusif. Pasukan keamanan Palestina dan relawan masyarakat menjaga area masjid untuk mencegah insiden susulan. PBB melalui kantor koordinator regional menyatakan bahwa mereka memantau perkembangan dan mendorong kedua pihak untuk tetap menjaga ketertiban serta menghindari eskalasi. Insiden ini menambah catatan panjang ketegangan di tepi barat, yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami dinamika rumit antara pemukim Israel, warga Palestina, dan otoritas keamanan di wilayah pendudukan.